Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Erliana Vinky Apriliani dengan NIM 193141091, kemudian Evi Stianingrum dengan NIM 193141095, kemudian Fadilah Nur Aulia dengan NIM 193141083. Selanjutnya, Fitriana Ayu Chandra Devi dengan NIM 193141075, dan yang terakhir Kamelia Rizky dengan NIM 193141093 akan menjelaskan materi tentang larutan penyangga. Langsung saja, pada pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Kamelia. Saya Kamelia Rizky dengan NIM 193141093 akan menjelaskan terkait dengan pengertian larutan penyangga, di mana larutan penyangga ini memiliki nama lain yaitu larutan buffer atau dapar. Nah, larutan penyangga sendiri itu merupakan larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan dengan basa kuat, asam kuat, ataupun air. Namun sebenarnya ketika ditambahkan dengan basa kuat, asam kuat, ataupun air, pH-nya itu mengalami perubahan. Namun perubahannya itu sangat sedikit sehingga dapat dikatakan bahwa larutan penyangga itu pH-nya adalah konstan. Nah, karena apa? Karena perubahannya itu sedikit. Nah, larutan penyangga ini ada dua macam. Yang pertama, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, untuk larutan penyangga asam sendiri itu merupakan larutan yang mengandung asam lemah dan konjugasinya atau asam lemah dan garamnya. Nah, larutan ini itu mempertahankan pH pada trayek kurang dari 7. Nah, sedangkan untuk larutan penyangga basa itu merupakan larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya atau basa lemah dan garamnya. Nah, larutan penyangga basa ini itu mempertahankan pH pada trayek lebih dari 7. Perkenalkan, nama saya Erliana Vinky Apriliani, NIM 193141091. Di sini saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu fungsi larutan penyangga. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa larutan penyangga sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tubuh kita. Nah, di antaranya dari fungsi tersebut yaitu fungsi yang pertama yaitu untuk menjaga pH darah dan cairan intrasel. Sistem penyangga, pH darah adalah penyangga karbonat. Sedangkan sistem penyangga yang digunakan untuk menjaga pH cairan intrasel adalah penyangga fosfat. Nah, yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, larutan penyangga biasanya digunakan untuk menjaga pH di dalam makanan kaleng agar makanan tersebut tidak rusak oleh bakteri. Dan yang terakhir, larutan penyangga juga terdapat pada air liur, di mana gigi dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Air liur dapat mempertahankan pH di dalam mulut sekitar 6,8. Air liur juga mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ayu Chandra Devi, NIM 193141075. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen larutan penyangga. Jadi, komponen larutan penyangga ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga yang bersifat asam dan larutan penyangga yang bersifat basa. Yang pertama, larutan penyangga yang bersifat asam. Jadi, larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam, pH kurang dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini, kita dapat membuatnya dengan menggunakan asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjugasi dari asamnya. Adapun cara lain adalah dengan mencampurkan suatu asam lemah
dengan basa kuat, di mana nantinya asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah yang lebih. Campuran ini nantinya akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Beberapa contoh basa kuat, diantaranya natrium, kalium, barium, kalsium, dan lain-lain. Yang kedua, larutan penyangga yang bersifat basa. Jadi larutan ini akan mempertahankan pH pada daerah basa, pH lebih dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari campuran basa lemah dan garamnya, di mana garam tersebut berasal dari asam kuat. Adapun cara lain adalah dengan mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat, di mana nantinya basa lemahnya dicampurkan dalam jumlah yang lebih. Perkenalkan, di sini saya Fadila Nur Aulia, NIM 19314141083 akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pH larutan penyangga. pH larutan penyangga sendiri terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, larutan penyangga asam, yaitu larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH yang kurang dari 7. Nah, larutan ini tersusun atas yang pertama asam lemah dan garamnya, dan yang kedua asam lemah dan basa konjugasinya. Adapun konsentrasi H+ dalam larutan penyangga asam adalah sebagai berikut. H+ sama dengan Ka dikali Na per Ng. Adapun keterangannya, Ka merupakan tetapan ionisasi dari asam lemah tersebut, sedangkan Na merupakan jumlah mol dari asam lemah dan Ng merupakan jumlah mol garam atau basa konjugasi. Maka untuk mencari pH dapat digunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH yang lebih dari 7. Nah, larutan ini tersusun atas campuran yang pertama basa lemah dan garamnya, yang kedua basa lemah dan asam konjugasinya. Adapun konsentrasi dari basa ini adalah konsentrasi OH-, dapat dirumuskan dengan OH- sama dengan Kb dikali Nb per Ng, dengan keterangan Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah tersebut, Nb merupakan jumlah mol basa lemah, dan Ng merupakan jumlah garam atau asam konjugasinya. Nah, adapun untuk mencari pH dapat dilakukan dengan rumus yang pertama, karena ini basa maka kita mencari rumus pOH terlebih dahulu, yaitu pOH sama dengan min log dari konsentrasi OH-. Sedangkan untuk mencari pH maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH tersebut. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh soal berikut. Nah, setelah melihat soal, mari sekarang kita mencoba mengerjakan. Nah, yang pertama, setelah melihat soal, kita lihat apa yang diketahui. Yang pertama, 100 ml. Maka yang diketahui kita tulis. Diketahui sama dengan volume sama dengan 100 ml. Kemudian yang diketahui lagi adalah 10 mol H2S dan HS-. Nah, H2S di sini adalah mol asam lemah. Maka bisa kita tulis Na sama dengan 10 milimol. Dan H2S ini jumlah mol dari garam. Bisa kita tulis mol garam sama dengan 10 milimol. Selanjutnya apalagi yang diketahui, yaitu Ka dari asam lemah itu sendiri, yaitu 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, setelah tahu apa yang diketahui, sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah
pH. Nah, langsung saja kita jawab. Sebelum mencari pH, maka kita harus mencari konsentrasi dari H+ itu sendiri. Nah, rumus H+ adalah H+ sama dengan Ka kali Na per Ng. Langsung saja kita masukkan rumus. 1 kali 10 min 6 bisa kita tulis 10 min 6 saja, dikali Na 10 per Ng 10. Nah, maka hasilnya adalah 10 min 6 dikali 1 sama dengan 10 min 6. Setelah mengetahui dari konsentrasi H+, sekarang kita mencari pH. Dilakukan dengan cara pH sama dengan rumusnya min log konsentrasi H+ itu sendiri. Tinggal kita masukkan min log 10 pangkat min 6. Nah, 6-nya kita taruh di depan. 6 min log 10. Nah, karena ini min log 10, maka bisa kita tulis 6 saja. Maka hasil dari soal ini adalah 6. Kita kerjakan soal selanjutnya. Nomor 2. Kita lihat apa yang diketahui. Yang pertama ada volume. Volume sama dengan 100 ml. Selanjutnya ada molar sama dengan 0,1 molar. Selanjutnya Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Dan yang ditanyakan adalah pH. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, mengingat rumus dari pH karena ini basah, maka kita mencari konsentrasi dari OH- terlebih dahulu. Nah, rumus OH- adalah Kb dikali Nb per Ng. Nah, di sini jumlah mol belum diketahui, maka kita harus mencari jumlah mol terlebih dahulu. Rumusnya N sama dengan M kali V. Ya, langsung masukkan rumus 0,1 dikali 100. Nah, hasilnya adalah 100 milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya belum diubah atau tidak diubah menjadi liter. Selanjutnya langsung kita masukkan ke rumus OH-, konsentrasi dari OH- sama dengan Kb kali Nb per Ng. Nah, Kb-nya berapa? 10 pangkat min 5 dikali Nb. Nb sama Ng itu memiliki jumlah mol yang sama, yaitu 10 per 10 sama dengan 10 min 5 dikali 1 sama dengan 10 min 5. Nah, langsung kita masukkan rumus POH. Rumusnya apa? Min log konsentrasi dari OH- sama dengan min log 10 pangkat min 5. Min 5-nya kita pindah ke depan. 5 min log 10. Nah, min log 10 bisa tidak ditulis, maka hasilnya 5. Nah, ini masih menjadi POH dan yang ditanyakan adalah pH. Maka kita harus mengubahnya menjadi pH. pH sama dengan rumusnya apa? 14 min POH
sama dengan 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Nah, hasil akhirnya adalah 9. Selanjutnya di sini ada soal latihan. Silahkan teman-teman yang ingin lebih paham materi tentang larutan penyangga bisa mengerjakan 2 contoh soal yang diberikan kelompok kami. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke forum. Perkenalkan, saya Evistian Nurum dengan NIM 19314141095. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara kerja larutan penyangga. Di dalam larutan penyangga terdapat asam dan basa beserta dengan asam konjugasi dan basa konjugasinya. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion air. Kesetimbangan ion air itulah yang nantinya akan membuat larutan penyangga dapat bertahan pada rentang pH tertentu jika ditambahkan dengan sedikit asam dan basa. Contohnya yaitu yang pertama adalah jika larutan asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu CH3COO-, jika ditambahkan dengan sedikit asam, maka ion H+ akan bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasi yaitu CH3COO-. Akibatnya pertambahan asam tersebut tidak akan mengubah larutan secara signifikan. Lalu untuk contoh yang kedua adalah jika larutan basa lemah NH4OH dengan asam konjugasinya yaitu NH4+ dan ditambahkan dengan sedikit basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion positif dari NH4+. Akibatnya penambahan basa tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.